Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Inggil Anggono, NPM 2115061063 dari kelas PSTIA. Pada video ini saya akan melakukan sebuah percobaan dari percobaan 3, yaitu deadlock praktikum sistem operasi. Pertama saya akan jelaskan apa itu deadlock. Deadlock sendiri artinya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan dari sebuah proses. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Oke, jadi deadlock terdapat terjadi jika suatu proses itu saling menunggu sebuah kejadian yang tidak terjadi karena proses itu juga eh, saling menunggu proses yang lain. Seperti pada contoh gambar, di sini terdapat eh, sebuah jalur atau jalan di mana terdapat 4 mobil yang saling melintas. Di sini mobil ini saling menunggu mobil lainnya untuk melewati eh, jalan agar mereka bisa melewati mobil yang lain. Jadi jika mobil ini ingin melewati jalan lurus ke sini, dia akan menunggu mobil yang ini untuk melewati jalan tersebut. Sedangkan mobil ini menunggu mobil yang lain untuk melewati jalur yang sebelah sini untuk melewati jalur tersebut, dan mobil yang ditunggu pun menunggu mobil yang lain, dan seterusnya terjadi saling menunggu. Lalu bagaimana cara melepaskannya atau membuat berhenti dari kejadian deadlock ini? Jadi kita bisa menarik mundur salah satu dari mobil ini untuk mengalah. Jadi jika kita menarik mobil ini, maka mobil yang ini akan melewati jalur ini, lalu mobil ini akan juga melewati mobil jalur yang berbeda, sehingga proses ini bisa lepas atau rilis dalam bahasa penyebutannya dalam sistem operasi. Lalu model sistem deadlock itu terdapat mengajukan permohonan request. Jadi sumber dayanya ini akan di request oleh proses. Lalu ada penggunaan sumber daya atau use. Jadi sumber daya tersebut bisa sedang digunakan oleh sebuah proses. Lalu terdapat sumber daya rilis atau melepaskan sumber daya dari sebuah proses. Lalu resource itu adalah sendiri dapat berupa hardware device seperti uh, tape drive dan lain-lain, juga bisa berupa sebuah virtual. Lalu terdapat dua jenis resource. Di sini ada resource preemptible, resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Lalu ada resource non preemptible atau resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawakannya. Proses seperti inilah yang sering menyebabkan deadlock. Lalu di sini terdapat keadaan yang menyebabkan deadlock, ada mutual exclusion, ada hold and wait. Baik, langsung saja kita menuju ke percobaan. Di sini saya sudah menyiapkan 4 program. Kita langsung compile saja. Lalu load in memory. Programnya sudah berhasil di compile dan di load. Lalu kita ke OS. Lalu di sini kita bisa langsung masukkan. Lalu untuk schedulernya atau penjadwalannya, kita bisa menggunakan round robin dengan tick 10. Lalu CPU speednya kita bisa maksimalkan. Untuk view-nya kita bisa lihat di view resource untuk melihat sistem resource yang sudah digunakan. Lalu kita bisa melihatkan show deadlock process. Baik, kita bisa langsung start saja programnya. Oke, di sini akan terlihat bila terjadi deadlock. Oke, di sini bisa dilihat terjadi deadlock.
Lalu di sini kenapa bisa terjadi deadlock? Seperti yang dilihat di sini, pada proses satu menggunakan use 6. Nah, use 6 ini eh, di request oleh program 2. Lalu eh, sedangkan program 3 ini ingin menggunakan program 2 yang sedang dipakai oleh program 2. Lalu program 4 ini ingin menggunakan program 1. Jadi terjadi loop saling menunggu pada proses ini. Bisa dilihat di sini juga program 1 menggunakan uh, yang di request oleh program 2, program 2 menggunakan yang di request oleh program 3, lalu program 4 menggunakan sesuatu yang di request oleh program 4, lalu dia ingin merequest sesuatu yang digunakan oleh program 1. Lalu gimana cara untuk menghentikan atau mengubah deadlock ini? Seperti yang dijelaskan pada contoh mobil tadi, kita bisa merilis salah satu. Sini saya akan merilis program 1. Oke, bisa dilihat terdapat pelepasan dari program 5. Lalu deadlocknya berhasil terlepaskan. Untuk program selanjutnya kita akan menggunakan prevention atau pencegahan. Di sini kita akan menggunakan atau saya akan menggunakan disallow hold and wait. Kita centang di situ, lalu kita masukkan programnya. Oh, kita ulangi lagi. Langsung kita start. Oke, program berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Tidak terdeteksi adanya deadlock untuk sementara ini. Oke, program 1 berhasil selesai. Oke, jadi kenapa disallow hold and wait ini bisa mencegah adanya deadlock? Karena disallow hold and wait ini tidak memperbolehkan adanya hold dan wait. Sedangkan pada program di sini terdapat wait ini. Lalu wait ini akan tidak perbolehkan sehingga mencegah terjadinya deadlock. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan prevention atau pencegahan dengan disallow circular wait. Kita centang yang ini. Masuk, kita mulai. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini masih terjadi adanya deadlock. Yang dijelaskan pada log ini, resource 2 dialokasikan kepada proses 2 dan seterusnya. Ini kenapa masih terjadi adanya deadlock? Karena pada disallow circular wait ini masih memperbolehkan dimana adanya proses wait dari program tersebut. Karena ini yang tidak diperbolehkan adalah circular wait, dan jadi proses ini masih menunggu, atau proses satu ini yang digunakan resource satu yang digunakan proses satu itu masih menunggu sehingga masih terjadinya deadlock. Oke, untuk ini kita langsung stop. Kita release all. Untuk selanjutnya ada recover. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan abort process. Kita langsung start saja. Jadi abort process ini adalah sebuah recovery system di mana akan terjadi recover dan di sini terjadi deadlock. Lalu langsung akan hilang deadlock tersebut. Lalu kenapa terjadi tersebut? Karena abort proses ini akan menghentikan di mana salah satu proses
ketika ada terjadinya deadlock. Seperti yang dilihat tadi, yang diberhentikan terlebih dahulu adalah proses 1, sehingga proses 5 bisa langsung menggunakan resource dari proses 5. Lalu kemudian si proses 1 bisa menggunakan lagi resource setelah digunakan oleh proses 5. Selanjutnya kita bisa menggunakan recover, yaitu preempt resource. Start. Terjadi deadlock, tapi deadlock itu langsung diberhentikan. Oke. Lalu kenapa bisa terjadinya preempt resource ini bisa menghentikan deadlock? Seperti yang saya jelaskan di sini. Jadi resource preemptable ini adalah resource yang bisa diambil dan dilepaskan dari proses tanpa memakainya, tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Jadi resource yang preempt resource ini adalah salah satu preempt resource, yaitu di sini menggunakan resource 1 seperti namanya di sini. Jadi resource 1 ini akan terjadi release ketimbang abort. Jadi kalau abort ini memberhentikan proses 1, preempt resource ini akan melepas resource 1. Oke, terakhir ini adalah detect. Di sini adalah fungsi pendeteksian. Di sini kita akan menggunakan do not detect. Kita akan masukkan semua programnya. Kita start. Tunggu. Oh, bisa dilihat resource semua berwarna merah. Di sini terjadi deadlock, cuma tidak terdeteksi. Karena fungsi dari do not detect ini tidak akan mendeteksi dari apa yang terjadi bila terjadi deadlock. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan metode banker dalam pengelolaan resource dan proses dalam sistem operasi. Baik, sebelumnya di sini terdapat 5 proses, proses 0, proses 1, proses 2, proses 3, dan 4 dengan 3 resource tipe, yaitu ada tipe A dengan 10 instances, tipe B dengan 5 instances, dan C 7 instances. Oke, di sini terdapat beberapa tabel. Di sini ada tabel proses, di sini tertulis proses 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada tabel allocation. Tabel allocation ini adalah berisi mengenai tipe instance resource yang sedang digunakan oleh proses. Lalu di sini ada table max, di sini berisi resource yang maksimal yang digunakan oleh proses. Lalu di sini ada tabel available, yaitu resource yang sisa atau ada dan bisa digunakan. Lalu di sini ada table need atau resource yang dibutuhkan dari sebuah proses yang merupakan pengurangan dari table max, jumlah yang dibutuhkan dari sebuah proses dikurangi oleh jumlah yang sedang digunakan oleh proses. Lalu di sini ada tabel update work, di mana tabel yang akan kita gunakan untuk mengupdate resource yang sudah digunakan atau setelah dirilis setelah kita proses. Oke, langsung saja kita melakukan pemrosesan. Di sini bisa kita lihat ada resource yang tersedia dan bisa kita gunakan. Lalu di sini ada tabel need yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah proses. Oke, di sini kita bisa lihat untuk proses 0 kita tidak bisa menggunakannya karena resource kita yang tersedia tidak cukup untuk menjalankan proses yang dibutuhkan. Lalu maka kita akan skip terlebih dahulu untuk proses 0. Lalu kita langsung ke proses 1. Di sini kita bisa lihat allocation atau yang dibutuhkannya itu bisa kita jalankan dengan resource kita. Jadi kita bisa menjalankan proses ini. Jadi kita lihat di sini proses yang sudah digunakan oleh proses 1 adalah terdapat resource A terdapat 5, terdapat 2. 5 itu dari nilai resource yang sudah kita punyai ditambah dengan resource yang dirilis oleh proses 1. Jadi
Di sini terdapat 5 resource, B di sini 3, di sini 2. Untuk selanjutnya terdapat pada proses 2, resource yang dibutuhkan pada resource A terdapat 6. Jadi resource yang available pada kita tidak cukup untuk menjalankan proses 2. Kita tunda terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke proses 3. Di sini bisa dilihat yang dibutuhkan itu cukup ya dari resource yang available. Kita lihat di sini resource yang ditahan adalah yang sudah digunakan, yang bisa kita rilis. Terdapat 2, 1, 1. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 1, 4. Lalu 2 tambah 1, 3. Oke, kita bisa tulis di sini berjalan. Selanjutnya pada proses 4 kita bisa lihat yang dibutuhkan terdapat 4 resource untuk A, 3 untuk B, 1 untuk C. Nah, kita bisa nih melakukan proses untuk proses 4. Kita lihat proses yang sudah resource yang sedang digunakan oleh proses 4 adalah resource C, yaitu 2. Lalu kita bisa tambahkan karena sudah terilis dalam proses kita. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu kita bisa tulis di sini proses berjalan. Selanjutnya kita kembali lagi ke proses awal. Di sini kita bisa lihat resource-nya sudah yang kita miliki cukup untuk menjalankannya. Lalu kita lihat resource yang sedang digunakan oleh proses 1 terdapat resource B yaitu 1. Kita update pada resource update work kita. Di sini 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi proses 1 berhasil dan kita berhasil merilis resource pada proses 1 dan berjalan. Selanjutnya pada proses 2 kita lihat butuhkan 6, kita cukup. Lalu yang disimpan di sini ada 3 untuk A, B 0, 2C berarti 7 tambah 3 10. Lalu C yaitu 2, 5 tambah 2 sama dengan 7. Mungkin sekian hasil dari percobaan deadlock yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.